Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kemarin saya pernah jelasin bahwa salah satu asas kelanggengan, keharmonisan, keutuhan rumah tangga itu adanya suami yang bertanggung jawab dan istri yang menghargai suami. Artinya suami sadar kewajiban, istri sadar kewajiban. Suami tahu hak istri dan menunaikan hak itu. Istri tahu hak suami dan berusaha menunaikan hak itu. Ya kan? Inti keharmonisan rumah tangga itu kan sebenarnya kan? Kalau suami berusaha menunaikan hak istri, istri berusaha menunaikan hak suami, istri sadar dengan kewajiban dirinya, suami sadar dengan kewajiban dirinya, ya udah selesai rumah tangga itu udah harmonis. Rumah tangga yang ideal itu ya begitu. Cuman itu kalau dipraktekin kadang-kadang susah-susah gampang, ya kan? Diomongin gampang bahwa istri ya harus tahu hak suami. Suami ya harus tahu hak istri. Istri menunaikan kewajiban, suami menunaikan kewajiban. Tapi kalau udah dipraktekin itu biasanya susah sebenarnya. Ada aja sisi-sisi di mana keduanya itu khilaf gitu loh. Nah itu makanya kebanyakan orang-orang yang gagal berumah tangga itu sebenarnya orang yang berhasil juga bukan berarti nggak ada masalah. Masalah itu ada ya. Cuma bedanya penyelesaiannya aja. Orang-orang yang gagal rumah tangga itu biasanya ada ketimpangan tapi mereka salah dalam penyelesaian. Ya ima ada suami yang tidak tanggung jawab gitu loh. Istrinya nggak sabaran, cerai. Ada tipe-tipe istri yang memang tidak bisa menghargai suami, suaminya emosian, cerai. Biasanya itu bukan, kalau urusan masalah semua punya masalah, termasuk saya. Termasuk saya secara pribadi, saya tidak memungkiri bahwa dalam rumah tangga saya kadang-kadang saya cekcok. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Karena kalau udah nikah itu nyatuin dua kepala ini isinya beda terus. Bukan beda terus, sering kali beda. Kalau terus sih enggak. Sering kali beda. Nah itu kalau misalnya udah beda, terus kemudian nggak ada penyelesaian yang mencerminkan kedewasaan, itu biasanya begitu. Jadi benih-benih. Biasanya, ini perlu tahu ya sebelum nanti menikah. Biasanya percayaan-percayaan itu kadang-kadang diawali dengan percekcokan yang sepele. Masalah-masalah sepele biasanya. Awalnya itu kadang-kadang ada memang kasus perceraian di mana orang itu bercerai gara-gara kasus yang serius, selingkuh misalnya. Atau memang suaminya nggak mau kerja misalnya. Tapi kadang-kadang ada kasus perceraian, itu kasusnya sepele gitu loh. Cuma karena tidak adanya kedewasaan itu, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri, akhirnya ya begitu, kandas hubungannya. Nah sekarang saya mau kasih panduan begini. Orang rumah tangga itu sebetulnya ibarat orang mendaki gunung. Saya sering kasih permisalan begitu. Orang mendaki gunung itu, dia pertama harus tahu jalan. Ya kan? Kemudian harus punya tujuan, bener gak? Orang mendaki gunung itu punya tujuan, dia sampai ke puncak. Tapi untuk sampai ke puncak itu, dia harus punya peta gitu loh. Nah, nanti ketika berjalan berdua ini, untuk sampai puncak gunung itu biasanya terjadi tuh perbedaan pendapat. Menurut aku sih begini, menurut aku begini, menurut suami begini, menurut istri begini. Kalau terjadi perbedaan pendapat menyangkut rute atau jalan menuju puncak, kira-kira kalau kita mau selamat kita harus lihat apa? Paham saja? Paham maksudnya? Lihat peta. Peta itu agama. Jadi suami istri itu kalau cekcok, mau nggak mau tuh, salah satu di antara keduanya harus ada yang mengalah, dan yang menjadi kata putus atau pemutus masalah itu harus ajaran agama itu sendiri. Soalnya kalau mementingkan ego, menurut aku, menurut kamu, itu biasanya nggak kelar-kelar. Kalau memang perbuatan suami terbukti melanggar agama, suaminya nggak tanggung jawab. Ya jelas itu melanggar agama. Suaminya harus sadar diri gitu loh. Bukan
dia itu nggak bisa menunaikan, kan ada tiba-tiba suami nggak menunaikan hak istrinya, dia nganggur, tapi giliran istrinya disuruh, dia minta istrinya itu taat sepenuhnya gitu, paham maksudnya? Ada kan tipe suami kayak gitu kan? Dia nggak menunaikan hak istrinya, nggak diberi nafkah, tapi nuntut supaya istrinya patuh gitu. Ah, itu salah. Kebalikannya, ada tipe-tipe istri yang membebani suami di luar kemampuannya, atau kadang-kadang merampas hak privasi suaminya. Tahu nggak apa di antara bentuk perampasan hak privasi suami, dan itu nggak boleh. Dan itu sering menjadi bahan perceraian. Dengerin ini penting. Sering jadi bahan perceraian. Apa coba? Istri yang mengeksploitasi harta suami. Salam lewat situ. Dengan anggapan bahwa uang suami adalah uang istri. Benar Ustaz? Pernah dengar nggak? Itu perempuan yang punya aturan uang suami adalah uang istri. Ah, itu salah. Itu sering menjadi sebab percekcokan. Karena begini, secara mental, secara psikologis, suami itu kalau misalnya dia bekerja, dia kan bercucuran keringat nih, bersusah payah. Uangnya diambil sama istri terus gitu loh. Artinya begini, uangnya dipegang sepenuhnya sama istri. Suaminya nggak dikasih celah untuk mendapatkan privasi, untuk menggunakan hasil kerja kerasnya. Secara psikologis itu model pembagian uang kayak begitu biasanya membuat suami itu malas kerja, nggak semangat dalam bekerja, karena dia ngerasa dia capek-capek nih, ujungnya dipakai buat bini juga gitu loh, gitu kan? Kadang-kadang yang benar itu suami punya bagian, istri punya bagian. Nah, bagian yang dikasih suami ke istri itu mutlak milik istri. Jadi bukan berarti uang suami sepenuhnya milik istri. Enggak, itu enggak ada dalam ajaran Islam. Yang benar itu manakala suami sudah menetapkan bagian buat istri 5 juta nih. Nah, uang 5 juta ini milik istri mutlak, enggak boleh diganggukan sama suami kecuali atas izinnya. Paham enggak? Nah, itu salah satu metode. Banyak kasus perceraian terjadi gara-gara masalah keuangan. Kesalahpahaman dalam mengelola keuangan. Makanya kalau bisa sebelum awal-awal membangun rumah tangga itu, masalah beginian tuh diomongin. Kita ini bagi uang sisanya mau gimana? Nah, kalau menurut saya yang aman tuh begini. Suami punya penghasilan 10 juta. Istri itu dapat bagian bulanan dari gaji 10 juta ini. Katakanlah misalnya, tanya sama istrinya, kebutuhan kamu apa? Kebutuhan rumah tangga, kalau kita ngontrak, kontrakan, listrik, air, begitu kan? Kemudian kalau udah punya anak, kebutuhan anak, katakan misalnya 5 juta. Sama skincare 1 juta misalnya, 6 juta berarti kan? Ya udah, 6 juta ini buat kebutuhan rumah plus istri, kasihlah 6 juta itu. Nah, istri yang baik tentunya harus amanah dong, ya kan? Dia menggunakan uang itu sebagaimana mestinya. Nah, ada tipe-tipe bini yang nggak kayak begitu. Kadang-kadang sama dia ditilep. Metode cara mengelola keuangannya kurang bagus. Akhirnya jadi bahan percekcokan lagi. Dikasih 6 juta, nah uang 6 juta ini yang sudah diberikan kepada istri itu benar. Itu uang suami yang milik istri. Kalau udah dikasih sama suami. Tapi suami ini harus punya uang privasi gitu loh. Tujuannya apa? Karena dia kalau udah jadi suami, fungsi dia itu nggak cuma sebagai suami doang. Dia itu masih menjadi anak bagi orang tuanya, ya nggak? Kadang-kadang terjadi tuh. Kadang-kadang terjadi suami itu jadi pelit gara-gara bininya. Bininya ditahan terus. Dapat penghasilan, dapat tambahan, sini aku yang megang. Penghasilan lagi, sini aku yang megang. Dipegang semuanya. Terus saya mau bilang, perempuan itu memang kecenderungan awalnya memang pelit. Kata guru saya, dan itu bukan aib bagi perempuan. Karena sebagai penahan, ya kan? Manakala suami nanti itu mentok, nggak ada duit, perempuan yang punya naluri pelit ini, dia masih bisa nyimpen, ya kan? Ada simpenan gitu loh. Nah, yang jadi aib itu kalau suami yang pelit, dia kan ngasih nafkah. Kalau pelit, makanya kalau orang pelit itu disarankan jangan nikah dulu. Karena itu sering menjadi bahan keretakan. Suami yang pelit itu sering menjadi bahan keretakan rumah tangga. Suami yang pelit. Kalau istri punya naluri pelit, itu wajar. Karena memang naluri perempuan begitu. Tentu nggak semua perempuan, tapi kita bicara secara umum. Nah, berhubung perempuan itu punya kecenderungan pelit, maka kurang pas kalau seluruh penghasilan suami itu dipegang semuanya sama perempuan. Mending kalau perempuannya paham. Kadang-kadang kan suami misalnya pengen ngasih ke ibunya, laporan dulu sama bininya.
Nanti itu lama-kelamaan merasa apa coba? Suami itu merasa diperbudak sama istrinya. Apa-apa harus lapor sama bininya. Mau ngasih ke sahabatnya, lapor sama istrinya. Mau nongkrong sama temennya, lapor ke istrinya. Kadang-kadang dia minta 500.000, dikasih 100.000 sama bininya. Berantem itu gara-gara begitu. Terjadi. Iya kan? Kebayang maksud saya? Istri itu punya naluri untuk menahan, sementara suami dia fungsinya gak cuma sebatas sebagai suami. Dia punya rekan kerja, dia punya orang tua, dia punya saudara, di barangkali dia punya adik yang mau dia sekolahin, ya kan? Dia punya kelebihan rezeki, pegang lagi sama bininya, ini pegangnya sama bininya, ujung-ujungnya jadi bahan pertikaian. Jadi salah kalau uang istri, uang suami itu nggak benar. Uang suami, uang istri itu nggak benar. Juga nggak benar kalau seandainya uang istri, uang suami. Kecuali atas dasar keridoan sama-sama. Oke, setelah akad nikah, sehari 2 hari ngomongin masalah keuangan. Sekarang gini aja ya, kalau aku ngasilin duit, kamu ngasilin duit, jadi uang bersama. Terus ada keterbukaan, terus istri tidak menghalang-halangi suami, kalau pengen ngasih ke orang tuanya, kalau pengen memenuhi kebutuhannya, suami juga nggak ngalang-ngalangin istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, ahlan wa sahlan. Kalau sama-sama memahami dan terbuka, saling meridhoi. Tapi itu kadang-kadang susah. Yang sering jadi bahan perceraian itu tadi, ada unsur yang satu ingin menguasai yang lain, itu kurang bagus. Saya lihat terakhir tuh, saya nggak tahu tuh, sering muncul di Instagram itu, ibu-ibu yang dia suka ngasih nasihat ke perempuan-perempuan itu. Dia bilang begitu. Bahkan dia bisa menjelaskan secara psikologis bahwa manakala perempuan itu memegang kendali sepenuhnya keuangan suami, itu akan berdampak negatif bagi kejiwaan suami. Itu benar. Nah, makanya jadi istri, jangan menjadi istri yang eksploitatif. Eksploitatif artinya pengen menguasai, apa bahasa Jawanya apa? Pengen menguasai, kalau kata orang Sunda mah hawak. Tahu hawak? Hawak itu apa ya? Ya mirip-mirip kayak rakus gitu ya. Tapi kan aku nggak pakai, uang ini kan nggak aku pakai, aku simpan. Ya tetap aja. Itu begitu salah. Karena bagaimanapun, laki-laki itu kadang-kadang ingin menunjukkan superioritasnya. Ini loh aku udah kerja, ini hasilnya gitu kan. Dia pengen secara mental itu ingin melihat hasil jerih payahnya. Manakala dipegang kecuali kalau suaminya ridho, itu beda cerita ya. Ini kita bicara dalam kasus umum. Secara psikologis kan orang kalau bekerja dia pengen merasakan hasil jerih payahnya kan. Tapi kalau dipegang semuanya ditabung begini ya kadang-kadang itu memunculkan masalah dalam sisi psikologisnya. Entah itu jadi kurang semangat kerja dia, entah itu kemudian dia merasa diperbudak sama istrinya. Terjadi tuh, saya pernah lihat tuh yang di Instagram itu. Jadi dia habis selesai nikah, kemudian lakinya ini ngasih duit sekitar 400.000 keponakannya katanya. Besok-besoknya bininya bilang, kamu kok nggak ngasih tahu aku dulu? Ngasih uang kayak itu, padahal ngasih uang ke ponakannya, ke saudaranya. Dan semua istrinya marah-marah dengan alasan katanya apa? Tidak ada keterbukaan. Dan memang tidak harus. Yang diharuskan ada keterbukaan itu menyangkut kebutuhan bersama. Tapi pada akhirnya istri punya privasi, suami punya privasi gitu loh. Nah suami ini kalau pengen ngasih ke orang melalui uang yang bagiannya itu, ya kan? Nah dengan cara begitu nggak akan berantem. Suami kalau ingin memberi dari hasil bagiannya, istri kalau memberi dari hasil bagiannya. Kecuali ada uang bersama buat tabungan bersama. Diambil kapan aja misalnya. Buat kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi uang bersama. Itu kelihatannya masalah sepele. Tapi itu sensitif banget kalau udah menikah itu. Makanya hati-hati ya. Milih laki-laki itu jangan cuma modal tampan doang. Tampan kalau pelit, udah mah pelit. Ngomongnya ember lagi. Oh udahlah. Istri juga begitu. Jangan mentang-mentang cantik tapi kalau nggak bisa memahami, tidak bisa nurut, ya kan, tidak bisa taat. Nah ini yang mau kita bahas. Bagaimana sekarang penjelasannya, hak istri itu apa aja, hak suami itu apa aja, kewajiban istri, kewajiban suami, itu harus diketahui. Karena itu yang menjadi asas kehidupan rumah tangga. Mengetahui hak dan kewajiban. Penting itu masalah keuangan ya. Dan banyak kasus perceraian itu bermula dari masalah beginian. Ima itu soal kekurangan atau soal pengelolaan. Soal kekurangan artinya kurang duit, akhirnya kemudian istrinya ya namanya perempuan mungkin kan ngedumel, kemudian berharap ingin
berharap penghasilan lebih, suaminya nggak bisa, akhirnya cerai. Ima kekurangan atau pengolahan yang kurang bagus. Salah satu di antara keduanya bersifat egois, pengen menang sendiri. Nah, tadi saya bilang tipe istri yang mengeksploitasi harta suami, ada juga kebalikannya. Tipe-tipe suami yang kalau udah megang duit, dipegang sendiri, gak dikasih ke bini. Bininya gak dibeliin baju, minta skincare malah disuruh beli Kelly gitu. Tahu Kelly kan? Minta sabun muka, dikasihnya sabun paya. Padahal penghasilannya udah layak. Itu sering jadi bahan perceraian. Tapi dia kalau sama orang dermawan, ada loh. Tipe-tipe kayak begitu, suami kayak gitu. Sama orang lain dermawan, sama bininya pelit. Sering jadi bahan perceraian kayak begini juga. Semua itu, yang tadi kita sebut itu model rumah tangga yang tidak tahu hak dan kewajiban. Istri nggak tahu batasan, suami nggak tahu kewajiban. Sering jadi bahan perceraian. Itulah kenapa sekali lagi kalau mau nyari pasangan, pertimbangan utama itu adalah akhlak. Dia paham agama apa enggak? Akhlaknya bagus apa enggak? Soalnya kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, yang itu ngikut semua. Tanggung jawab, dia pasti tanggung jawab. Kalau akhlaknya bagus, kan pasti tanggung jawab. Nggak mungkin jadi pengangguran. Dia pasti membimbing sebisa mungkin, ya kan? Dia nggak mungkin selingkuh. Dia nggak mungkin KDRT kalau orang paham agama. Apa ada Ustadz? Orang paham agama jadi Ustadz, bukan cuma KDRT. Dia selingkuh iya, ya KDRT iya, nggak menafkahi juga iya, padahal dia Ustadz. Yaitu tanda orang paham agama, nggak ngamalin agama. Yang disarankan oleh Nabi, kalau kita mau beruntung itu bukan orang paham agama doang, tapi orang mengamalkan agamanya. Beda kan? Ada orang paham agama, tahu halal, tahu haram, tapi dia melakukan. Itu paham tapi nggak ngamalin. Yang dicari adalah orang yang paham agama sekaligus mengamalkan ajaran agama. Itu imam yang benar tuh kayak begitu. Baik, sekarang akan kita baca. Apa saja hak istri terhadap suami dan apa aja hak suami terhadap istri. Kemarin pembukaan itu ya, kita loncat aja. Karena ini penjelasan, amma ba'du fahadihi risalatun. Ini adalah risalah sagi muhimmatun yang penting. Rattabtuha ala arba'ati fusul yang aku susun berdasarkan 4 pasal wa khatimah dan penutup. Jadi kita di kitab ini hanya belajar 4 pasal aja. Kemudian penutup. Pasal pertama, nah itu al-faslul awal, ada nggak? Al-faslul awal. Loncat ke bawah dikit. Al-faslul awal, pasal pertama ada Ustaznya? Fi bayan huquqiz zaujah. Ada nggak? Pasal pertama, dalam menjelaskan huquqiz zaujah, hak istri. Al-wajibati ala zauj, terhadap suami. Hak istri terhadap suami. Istri punya hak, suami wajib menunaikan. Nah itu apa aja haknya? 1, wahiyya. Kalau nanya, Ustaz, hak istri terhadap suami apa aja? Ya ini jawabannya. 1, husnul isyrah, perlakuan yang baik. Jadi suami itu jangan nuntut istri taat dulu. Tapi tunaikan hak dia dulu. Hak dia apa? Diperlakukan dengan cara yang baik. Kalau tipe-tipe suami suka KDRT, minta istrinya supaya nurut, itu biasanya jadi bahan percekcokan. Loh kamu aja nggak memenuhi hak aku kok, kamu aja nggak jadi suami yang baik, gimana aku menjadi istri yang baik? Kayak gitu kan? Percekcokannya suka dimulai dari situ tuh. Kalau suaminya belum menunaikan haknya dalam memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik, biasanya istrinya juga membangkang. Jadi ada kasus-kasus itu ya, istri itu membangkang atau dia selingkuh gara-gara suaminya sebenarnya. Suaminya nggak menunjukkan perlakuan yang baik. Akhirnya apa? Istrinya nggak betah di rumah. Sama juga tuh, ada juga tipe-tipe suami, dia selingkuh gara-gara bininya. Bininya nggak bisa menjadi istri yang baik gitu loh. Di rumah itu bukannya jadi penenang, tapi justru sering menjadi pemicu keributan. Dikit-dikit, terakhir itu ada kasus, ini mohon maaf ya, itu kasus berita di, kalau nggak salah di daerah Malang ya. Kalau nggak salah ya, pokoknya daerah Jawa, wallahu alam saya lupa itu. Itu suami memergoki istrinya selingkuh. Setelah dipergokin itu apa tuh namanya? Aduh, saya ngejelasin gimana? Dibacok.
Dibacok bagian kemaluannya. Astagfirullahaladzim. Ketemu itu dipergokin sama laki-laki lain kan, dibacok di bagian kemaluannya sampai mati. Yang ininya juga, yang laki-lakinya itu sembunyi katanya di WC. Sembunyi di WC, dibacok juga. Kebetulan kalau nggak salah, pelakunya ini kalau nggak salah kayak orang Madura apa orang mana gitu ya. Kan mereka mah kadang-kadang nggak mikir-mikir. Bawa apa, celurit apa gitu ya, bawa celurit, ketahuan, bacok, kemudian suami apa namanya laki-lakinya sembunyi di kamar mandi, bacok, mati dua-duanya. Langsung dia nyerahin diri ke polisi. Udah sadar dengan resiko kan, saking muaknya. Dan tahu kenapa yang menjadi penyebab itu apa? Istri saya itu tiap hari selalu nyari alasan untuk berantem sama saya. Tiap hari itu ngajak berantem bininya itu. Udah gitu ketemu dia selingkuh lagi. Kebayang kan? Di puncak kemarahannya, istrinya tiap hari ngajakin ribut. Tiba-tiba ketahuan selingkuh. Ya sudah, dibacok habis sudah. Ada tipe-tipe istri kayak begitu? Ada. Itu buktinya. Kadang-kadang suami sabar. Tapi dalam puncak kemarahannya hati-hati itu. Kadang-kadang nyawa jadi taruhannya. Jadi lisan itu yang paling penting. Lisan itu kan gak bisa dengan sepele ya. Banyak orang-orang nyawanya itu melayang gara-gara masalah ini nih. Nah dalam rumah tangga juga begitu. Ya sebenarnya suami kayak begitu salah kan. Tapi salah itu ada pemicunya gitu loh. Pemicunya itu kesalahan istri juga. Makanya kalau saya pribadi kalau ngeliat artis, public figure, pejabat atau siapalah itu, ada kasus mereka itu misalnya selingkuh, ada kasus mereka itu dikabarkan begini sama istrinya, begitu sama istrinya, itu yang kelihatan doang. Hakikatnya kita nggak pernah tahu. Kelihatannya suaminya yang salah. Oh kok bisa suami selingkuh? Tapi bagaimana kalau dia selingkuh gara-gara istrinya? Bisa jadi kan? Urusan rumah tangga itu nggak pernah ada yang tahu. Hakikatnya kecuali 2 orang aja. Orang yang baca berita, orang-orang kayak kita itu cuma ngelihat tampilannya doang. Kita nggak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kelihatannya istrinya yang salah nih, karena istrinya begini, istrinya begitu. Itu kelihatannya doang. Hakikatnya kita nggak tahu, makanya mendingan diem. Kalau menyangkut urusan rumah tangga orang lain, mendingan diem. Karena kita nggak pernah tahu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itu urusan dapur soalnya, ya kan? Urusan di dalam rumah, hanya orang 2 itu yang tahu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itu penting tuh. Saya dulu waktu nikah mahar saya seperangkat alat sholat doang. Gak ada emas-emasan. Enak ya? Ada kan? Sebelum nikah itu ada tipe-tipe keluarga yang nuntut dari suaminya. Potong kambing 10 ekor. Maharnya emas sekian gram. Dulu saya alhamdulillah istri saya nggak minta yang banyak-banyak. Waktu mau nikah sekitar semingguan itu saya ke Pasar Anyar. Sholat di Masjid Agung gitu. Nelpon. Maharnya apa? Maharnya seperangkat alat sholat. Memang mampunya segitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena mahar itu sebetulnya bukan harga seorang perempuan. Bener nggak, Pi? Mahar itu bukan harga seorang perempuan. Sekarang kalau misalnya orang memposisikan mahar sebagai harga perempuan, berarti kamu dibayar sama duit dong kalau begitu. Mahar 10 juta. Harga kamu 10 juta doang gitu maksudnya. Mahar itu bukan harga perempuan, itu nggak bisa dihargai. Dia terlalu mahal untuk dihargai. Loading kamu ya. Terlalu mahal untuk dihargai dengan uang, maksudnya kehormatannya itu terlalu tinggi untuk dihargai dengan uang. Uang, emas, mahar, apapun itu bentuknya, sawah, apapun itu sebagai simbol aja. Bukan dalam arti perempuan itu dibeli gitu loh. Nah cuma jangan sampai ajaran kayak begini disalahgunakan. Ada juga sebagian orang yang menyepelekan masalah mahar ini. Beberapa bulan yang lalu itu ada kasus tuh, orang tuh nikahan maharnya sendal jepit misalnya.
Atau ya itu mah menyepelekan ya kan, menyepelekan harga diri perempuan juga gitu loh. Masa maharnya sandal jepit doang? Tapi kan yang bagus mahal itu yang paling mudah. Ya tapi semudah-mudahnya mahar masih ya sandal jepit kan begitu. Ya seperangkat alat sholat, tasbih, sejadah, mukena, itu. Tergantung, dulu ada ustadz yang dia itu maharnya minta ke calon mantunya 100.000 doang. Karena bagi dia mahar yang diberkahi itu ya mahar yang paling gampang. Ya udah. Kelihatannya 100.000, yang terus 100.000 kan. Tapi ada pemberiannya di balik itu gitu loh. Mungkin 50 juta, nggak tahu. Tapi yang tertulis di akad 100.000 rupiah ada. Yang jelas jangan sampai terlalu merendahkan, jangan sampai juga berlebihan gitu loh. Mahar yang baik itu begitu. Dulu saya ngasih mahar segitu karena mampunya segitu. Mau beli cincin nggak ada duit. Ibu saya itu sampai-sampai bilang, ini ada cincin mama yang udah beberapa tahun lalu, dipakai aja ya katanya. Buat nanti simbol pemakaian kalau habis akad itu kan makain cincin tuh. Nah, ibu saya tuh ngasih itu cincin milik beliau sendiri. Gak sempat beli. Ya kalau punya suami, calon suami emang secara ekonomi agak kurang gitu kan. Ya kita harus memaklumi. Jangan sampai memberatkan. Kadang-kadang bukan anaknya yang mau, tapi orang tuanya, bener nggak? Kalau anaknya sih nggak apa-apa, seperangkat alat sholat, mahar misalnya 5 gram, udah nggak apa-apa. Kadang-kadang orang tuanya. Dan tahu itu kalau mahal dipersulit, kadang-kadang menjadi sebab terlahirnya perzinahan. Pernikahan yang dilebih-lebihkan, harus motong kambing, harus punya kulkas, harus punya rumah, harus punya motor, harus punya mobil, harus punya penghasilan minimal 5 juta, nggak kawin-kawin anaknya. Yang lama-kelamaan karena udah suka sama suka, terjadilah perzinahan. Salah satu sebabnya adalah sikap orang tua yang menyulitkan. Itu terjadi. Dulu saya waktu di kampus, di Mesir itu, yang saya tahu dari teman-teman saya di Mesir, kalau orang mau nikah itu, dia harus menyediakan syakoh. Syakoh itu apartemen. Apartemen tempat tinggal, itu harus disediakan. Dan itu mahal. Kadang-kadang yang kawin itu, mereka itu pada jual sawah, jual properti keluarganya gitu kira-kira. Agak susah. Saya nanya itu sama teman-teman saya, orang Mesir maksudnya, menikah itu katanya di sana maharnya juga kadang besar. Nah itu efeknya biasanya apa? Anak-anak muda yang berpikiran pendek itu, udah kalau gitu gak usah kawin, mendingan zina aja sekalian, ya kan? Udah gitu setelah kalau udah perzinahan terjadi, orang tuanya nyalahin anaknya. Sementara sikap orang tuanya sendiri terlalu menyulitkan gitu loh. Walhasil ajaran Islam itu khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang berada di jalan tengah. Ya nggak merendahkan tapi juga nggak berlebihan gitu loh urusan mahar. Penting itu. Baik, wal qasam. Qasam itu artinya pembagian. Pembagian duit itu, pembagian penghasilan. Seperti yang tadi saya singgung. Harus ada pembagian itu. Jangan sampai uang itu nggak jelas garis pembatasnya. Ini milik istri yang mana, suami yang mana gitu loh. Itu sering jadi bahan perceraian, bahan percekcokan. Kalau nggak ada batasan yang tegas, uang aku mana, uang suami mana, itu sering jadi bahan percekcokan. Kapan percekcokan terjadi? Manakala ada kebutuhan, misalnya suami punya kebutuhan, ngambil dari uang itu. Kemudian nominalnya agak besar misalnya. Padahal dia punya hak di situ. Tapi karena nggak jelas batasannya, istrinya protes. Kok kamu ngambilnya banyak banget sih? Aku juga belum ngambil kok kemarin. Lah kan kamu udah dikasih. Mana? Istri bilang, mana? Nah, udah ngomong mana tuh seolah suami nanti merasa apa? Merasa nggak ngasih sama istrinya padahal udah ngasih. Merasa nggak dihargai. Berantem ujung-ujungnya. Ya kan? Jadi batasan itu, pembagian itu harus ada. Ada yang diberikan untuk istri, ada yang dipegang sama suami menjalankan punya privasinya sendiri, istri punya privasinya sendiri, yang nggak bisa diganggu sama suami. Itulah model pembagian keuangan yang bagus ya. Manakala ada orang tuanya yang kurang mampu, dan istri atau suami itu harus berbakti sama orang tuanya, itu nggak akan berantem. Karena suami nanti ngasihnya dari uang miliknya, istri juga ngasih dari uang miliknya, atau dari salah satu keduanya, tapi dengan izinnya. Minjem bahasanya nanti itu. Minjem ya 1 juta, buat ibu aku kemarin belum bayar kontrakan. Minjem bahasanya.
Karena itu udah dikasih ke istrinya. Kalau suaminya nggak ada lagi bekal misalnya untuk uang bulanannya, minjem. Nanti dibayar hutangnya. Hutang, jatuhnya hutang. Itu penting ya. Ini ngomong kayak begini itu penting. Karena itu sering menjadi bahan keretakan yang kemudian berujung dengan perceraian. Pokoknya begini, orang tuh kalau misalnya sebelum menikah udah terdidik, insya Allah cara dia menyelesaikan juga akan terdidik. Banyak kasus perceraian itu terjadi gara-gara penyelesaian yang kurang dewasa. Biasanya yang suka terjebak dengan cara begitu tuh orang-orang yang mohon maaf pendidikannya kurang. Makanya itu sangat tidak disarankan menikah di usia muda itu. Kalau nggak punya background pendidikan yang cukup, sangat tidak disarankan nikah muda itu. Dikhawatirkan orang tuh gampang nikah juga gampang cerai, paham nggak maksud saya? Itu terjadi. Itu terjadi di kampung-kampung itu. Karena orang itu mungkin ya pendidikannya kurang matang, akhirnya dia mengira nikah itu hanya modal suka doang. Setelah itu kemudian menikah, tiba-tiba setahun kemudian, 2 tahun kemudian cerai. Gampang, kawinnya itu gampang, tapi cerainya juga gampang. Itu banyak kasus perceraian di salah satu daerah itu yang saya tahu dan saya dengar dari warganya. Di sini nikah itu gampang, Ustadz. Maharnya juga urusan pesta-pesta itu nggak begitu susah, nggak begitu mahal. Iya orang gampang nikah tapi gampang cerai juga. Kasus perceraiannya banyak. Nah itu biasanya dilatar belakangi dengan kurangnya pendidikan. Ya orang kalau terdidik, sekolahnya benar, ketika dia punya masalah di rumah tangganya, dia pasti menyelesaikan dengan cara terdidik juga. Tapi kalau pendidikannya kurang, sekalipun dia orang punya duit, kadang-kadang pendidikan yang kurang ini nih jadi pemicu. Karena dia tidak dewasa cara berpikirnya ya kan, kalau orang tidak terdidik. Ada orang terdidik sekolah sampai S2, S3, tapi tetap cara dia berpikirnya itu nggak dewasa ada. Itu ciri orang ilmunya nggak manfaat. Sekolah jauh-jauh, tapi cara berpikirnya itu nggak dewasa ada kayak begitu. Terus bagaimana ukurannya? Melihat orang cara berpikir dewasa atau enggak? Ya dengan sikap dia langsung. Kan kita sebelum menikah itu kan kita berkenalan dulu kan, ta'aruf kan. Bicara nanti keluarga ini mau apa, visinya dia seperti apa, kemudian niatan apa, cita-cita dia apa ke depan. Istri juga mungkin nanti ditanya, kira-kira kamu nanti ingin kalau jadi rumah tangga, membawa rumah tangga ini yang seperti apa. Itu dibicarain tuh. Menyangkut bagaimana karakter kehidupan rumah tangga nanti. Oh ternyata nggak cocok. Suaminya tipe orang misalnya nggak begitu obsesif sama duit, sementara istrinya itu wanita karir yang ingin memperbanyak dan menumpuk harta kekayaan, sementara suaminya tipe-tipe misalnya lulusan pesantren yang ya udahlah qanaah dengan rezeki Gusti Allah, kerja seadanya gitu. Itu nggak cocok biasanya. Kadang-kadang suaminya jadi budak dari istrinya. Itu kadang terjadi kan, penghasilan suami 5 juta, penghasilan bini 30 juta. Direndahin itu suaminya itu. Kadang-kadang kalau udah tersentuh harga dirinya, udah itu selesai, bercerai ujung-ujungnya. Makanya penting sekufu nikah itu. Tahu istilah sekufu nggak? Sekufu itu artinya sepadan. Jadi perempuan lulusan S3 Oxford University jangan dinikahkan sama lulusan SMA. Kenapa? Nanti itu jadi bahan apa, persengketaan. Kadang-kadang istrinya nyindir suaminya. Kamu memang dulu nggak sekolah, tuh kan? Kadang-kadang sindirnya ke situ. Kamu memang dulu nggak sekolah, mentang-mentang suami istrinya S3 berantem, nyinggung masalah sekolah, harga dirinya kemudian ternodai, cerai. Jangan sampai Syarifah keturunan Rasulullah nikah sama anak gelandangan. Meskipun dengan alasan mereka sudah saling suka menyukai. Enggak, jangan. Karena keadaan tidak sekufu itu sering menjadi bahan pertikaian juga. Orang yang terhormat ya dinikahkan sama orang terhormat juga. Anak kiai ya kalau bisa sama anak kiai. Atau bukan anak kiai tapi ilmunya bagus. Gak apa-apa, sekufu. Lulusan S1 ya gak apa-apa lah nikah sama lulusan S2. Itu gak jomplang-jomplang banget. Tapi kalau lulusan SMA pasangannya S3 gitu loh. Itu berat kadang-kadang. Kecuali kalau bisa saling memahami ya dan menerima. Kalau bisa saling memahami dan menerima, kadang-kadang sindirannya itu bukan dari pasangannya tapi dari orang tuanya. Keluarga yang mohon maaf keluarganya miskin banget, yang ini kayaknya kaya banget.
Nanti itu kalau misalnya bertemu tuh antara keluarga itu terjadi sindiran kah, kemudian merasa tidak dihargai, merasa dinodai kehormatannya, akhirnya apa? Kemudian pelan-pelan bercerai ujung-ujungnya. Jadi nggak bisa nikah itu hanya dengan bermodalkan suka dengan suka doang. Penting memperlihatkan derajat sosial, background pendidikan, kemudian bicara tentang visi kehidupan, kemudian keluarga, calon suami, calon istri udah klop, udah cocok. Kadang-kadang keluarganya belum. Dan pernikahan itu nggak cuma 2 orang doang, dia pernikahan keluarga dengan keluarga sebenarnya. Keluarganya nerima apa? Saya bukan keturunan kiai dan bapak saya bukan kiai, ibu saya bukan ustazah, tapi saya diterima di sini. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang lain gitu loh, yang mungkin dilihat oleh bapak mertua saya, meskipun saya bukan keturunan kiai. Salah satu Allah alam mungkin melihat dari sisi yang lain, saya emang sekolahnya serius, belajar agama, maksudnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, artinya saya bisa menambal. Iya, pengalaman saya belajar sampai ke jenjang tinggi itu mungkin bisa menambal keluarga saya yang bukan dari kalangan kiai. Ya kan? Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kejomplangan itu menjadi bahan pertikaian nanti. Saling sindir menyindir, saling merendahkan, begitu kan? Itulah pentingnya sekufu. Dalam Islam itu sekufu itu tujuannya bukan berarti Islam itu mengenal kasta loh ya. Tapi justru supaya menghindari terjadi percekcokan gara-gara perbedaan derajat itu. Paham maksud saya ya? Saya begitu. Yang suami yang ya kita nggak bilang jelek sih ya, tapi urusan muka juga kan kadang-kadang jadi bahan pertimbangan. Istrinya cantik banget, suaminya burik banget gitu loh. Dia jalanlah ke mall itu kan, orang-orang pada ngomongin itu. Kok mau ya punya suami kayak begitu? Kedengar sama suaminya. Kedengar sama jadi bahan pikiran itu lama-kelamaan. Kok perasaan kita ini kalau jalan orang pada berbisik-berbisik gitu kenapa sih? Misalnya suaminya nanya gitu sama bininya, dia misalnya dalam keadaan begitu, dalam keadaan kok orang lama-kelamaan kok sering ngomongin kita, sering omongan begini, omongan begitu. Apa kita pisah aja lah kalau udah begini mah? Perasaan saya khawatir kamu nanti merasa tidak layak, tidak pantas punya suami seperti saya. Suaminya merendah tiba-tiba, hilang harga dirinya, cerai ujung-ujungnya. Ya kalau saya terbukti cantik, ya cari yang agak ganteng gitu loh. Kalau emang ratingnya 7,5, ya cari yang 6,5, cari yang 7, kira-kira yang sepadan gitu ya. Jadi sekufu itu banyak dimensinya. Kadang-kadang urusan derajat sosial, kadang-kadang urusan ilmu, kadang-kadang urusan gelar akademik mungkin kan. Bisa juga urusan paras wajah. Jangan sampai ngejomplang gitu loh. Karena kalau udah ngejomplang itu jadi bahan nantinya itu. Jadi bahan pemicu. Jadi faktor pemicu. Pemicu lahirnya persengketaan. Atau orang-orang yang munculnya rasa sakit hati nantinya. Baik, wal qasam wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadat, dan mengajarinya menyangkut apa yang dibutuhkan dalam kewajiban ibadah. Mengajarinya salat, mengajarinya berwudu, mengajarinya mandi junub, mengajarinya pokok-pokok agama, begitu ya. Suami maksudnya berkewajiban atas istri, punya hak untuk diajari maksudnya. Artinya suami wajib mengajarkan. Wasunaniha, dan kesunahan-kesunahannya. Sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Walau ghair muakkadah, sekalipun tidak muakkadah. Ada sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Apa bedanya? Sunnah muakkadah itu artinya kesunahan yang Nabi itu hampir jarang meninggalkannya. Sunnah muakkadah namanya. Ada sunnah ghair muakkadah, sunnah yang tidak dikuatkan. Artinya Nabi itu sesekali meninggalkan kesunahan itu. Sholat sunnah sebelum maghrib. Itu bukan sunnah muakkadah. Karena terkadang Nabi juga nggak sholat. Artinya meninggalkan kesunahan itu gitu. Jadi kalau ada kesunahan, Nabi kadang-kadang meninggalkan, itu kesunahan itu ghair muakkadah. Tapi kalau ada kesunahan itu, Nabi terus menerus dan jarang sekali meninggalkan, itu sunnah muakkadah namanya. Jadi sekalipun sunnahnya ghair muakkadah, kata beliau, kata Syekh Nawawi, istri itu harus diajarin kesunahan-kesunahan. Wa mimma yata'allaqu bil haid, juga yang berkaitan dengan haid. Kenapa harus tahu yang berkaitan dengan haid? Ya karena nanti ada konsekuensi. Dalam keadaan haid, suami itu nggak boleh menggauli istrinya.
dengan pengecualian. Ma baina surrah war rukbah. Apa itu bedanya Ustaz? Ma baina surrah war rukbah. Pusar dan ini nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama sebetulnya. Tapi mayoritas fuqaha menyebutkan istimta. Istimta itu artinya berhubungan intim. Antara ini sampai sini dalam keadaan perempuannya haid, itu nggak boleh. Itu yang boleh gimana? Dari sini ke atas, ini ke sini. Nanti ada ulama beda pendapat. Ulama dari mazhab lain menyebutkan kalau memang itu terjadi masyaqqah, kalau memang ketidakboleh, misalnya mohon maaf ini mah, misalnya ada tipe suami yang libidonya itu kuat, naluri seksualnya itu menggebu-gebu gitu loh. Dalam keadaan istrinya haid, dia agak merasa kesusahan, ya kan? Karena nafsunya tidak terlampiaskan. Ada kan, bisa jadi kan? Kalau itu bisa menyebabkan masyaqqah, yang terus kemudian suaminya jarang ketemu sama istrinya. Suami sering pergi ke luar kota, pas pulang tiba-tiba dalam keadaan haid misalnya, ya kan? Paham maksud saya kan? Udah sama suami itu dorongan libidonya kuat, terus dia jarang ketemu sama istrinya, kerjanya di luar kota, pas pulang dalam keadaan haid. Ada sebagian ulama yang menyebutkan boleh bertaklid, jadi ada yang mengatakan makruh, gak sampai derajat haram. Boleh bertaklid kepada sebagian ulama yang membolehkan, tapi sebatas istimta doang, gak sampai dukhul. Paham maksudnya dukhul? Diva, paham gak? Harus diomongin yang beginian, mau gak mau, kamu udah dewasa semua. Kalau saya yang anak ngomong sama anak satu MTS, itu gak kurang pantas. Sama yang beginian, yang 5 tahun, 4 tahun lagi, apalagi yang 2 tahun lagi mau kawin gitu kan harus tahu. Illal faraj, itu yang nggak boleh. Kemaluannya nggak boleh. Harus ada satir, harus ada apa satir? Penghalang. Kalau memang itu membuat masyaqqah, itu fatwanya Syekh Syauqi Alam di Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah. Kalau terjadi daripada suaminya berzina pergi ke klub malam gitu kan, ya mendingan sama istrinya. Tapi dengan catatan tidak berhubungan nih susah bahasa ini. Jadi tidak berhubungan apa itu namanya? Tidak terjadi dukhul, tidak terjadi hubungan. Itulah maksudnya. Tidak terjadi pertemuan itu. Itu yang diharamkan. Sebatas istimta itu artinya ya saling menikmati lah bahasanya begitu. Itu diperbolehkan. Tapi jumhur fuqaha mengharamkan. Ma baina surrah war rukbah. Nah, suami itu harus tahu beginian supaya dia tidak terjebak dalam keharaman gitu loh, paham maksudnya? Meskipun ya ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begini. Wa min wujubi ta'atihi fi ma laysa bima'siyah. Juga menyangkut kewajiban taatnya, kewajiban ketaatan terhadapnya fi ma laysa bima'siyah. Jadi maksudnya suami itu harus ngajarin istrinya menyangkut keharusan istri taat sama suaminya sejauh bukan perbuatan maksiat. Istri itu harus diajarin gitu loh. Diajarin bahwa harus taat sama suami selama apa yang diperintahkan itu bukan perbuatan maksiat. Kalau suaminya bandar narkoba, ngajak istrinya ikutan jualan narkoba, ya nggak wajib. Tapi kalau menyangkut sesuatu yang bukan tergolong maksiat, suaminya lagi butuh istrinya di rumah. Istrinya pengen berkunjung ke rumah temannya. Kamu jangan keluar ya, udah di rumah aja. Nah, itu wajib hukumnya. Tapi masa kayak begitu sih, kita kan juga punya pilihan. Makanya kalau masih pengen punya pilihan, jangan kawin dulu saran saya. Kalau masih pengen punya pilihan bebas, pengen bisa nongkrong sama temen sampai larut malam, begitu kira-kira, pengen masih pergi ke sana, pergi kemari, belum bisa nurut sama orang, jangan kawin dulu. Karena itu jadi bahan percekcokan pada akhirnya. Iya kan? Jadi tipe-tipe perempuan yang belum bisa taat sama orang, pengennya itu semaunya gitu, jangan kawin dulu. Kawinlah nanti setelah mental udah matang, siap mendengarkan ucapan seorang imam. Disuruh begini, nurut. Disuruh begini, nurut. Sejauh itu menyangkut kebaikan atau kebolehan. Bukan kemaksiatan. Karena sekali lagi, salah satu pemicu keretakan rumah tangga di samping suami ya, kalau kita bicara istri
adalah istri yang kurang taat sama suaminya. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, uri tunnar, faida aktsaru ahliha an-nisa. Aku ini pernah diperlihatkan neraka, sebagian besar penduduknya itu adalah perempuan. Yakfurna, mereka itu kufur, kata Nabi. Terus ada yang nanya, yakfurna billah, mereka itu kufur, ingkar sama Allah maksudnya? Enggak. Kata Nabi apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suaminya, mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Lau ahsanta illa ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, kalau seandainya, kata Nabi, seandainya kamu ini, laki-laki, berbuat baik sama mereka, terus mereka melihat sesuatu yang kurang menyenangkan dari kamu, mereka akan bilang, perempuan ini akan bilang, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku nggak pernah ngeliat kebaikan dari kamu. Paham maksudnya nggak? Ada tiba-tiba perempuan, suaminya ngasih nafkah tiap bulan nggak pernah telat. Selama 5 tahun berturut-turut. Terjadi paceklik ekonomi 2 bulan. Ngomonglah bininya, kamu tuh nggak pernah tanggung jawab ya sama istrinya? Paham maksudnya ya? Kamu tuh nggak sayang banget ya sama keluarga ya? Tuh lihat tuh. Nggak sayang katanya. Padahal apa? Tidak pernah telat memberikan nafkah. Jadi kebaikan bertahun-tahun dihapus dengan ucapan, kamu tidak pernah tanggung jawab. Kamu tidak pernah berbuat baik sama aku. Kamu nggak pernah sayang sama istrinya. Kamu nggak sayang sama anak. Hati-hati itu. Itu perempuan-perempuan yang digambarkan oleh Nabi sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka kufur nikmat. Karena ketika mereka kufur nikmat sama suami, hakikatnya kufur nikmat sama nikmat Allah, ya kan? Suami udah berbuat baik, tapi lisannya nggak bisa menghargai suaminya. Kebaikan berkali-kali dihapuskan oleh kesalahan 1 kali. Ada perempuan-perempuan kayak gitu, ya nggak? Ya, suami sudah berbuat baik selama bertahun-tahun, 1 kali dia kepleset, tiba-tiba ngomongnya apa? Dihapuskan seolah-olah semua kebaikan itu. Yang diingat cuma kejelekannya doang. Itu tipe istri yang kufur terhadap nikmat suami. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kalau kita berbuat baik sama perempuan sepanjang hayat, tiba-tiba melihat satu kejadian yang bikin dia nggak senang, perempuan itu bilang, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan dari diri kamu. Padahal kebaikan itu banyak. Kufur nikmat. Ujung-ujungnya apa coba? Cerai. Sebabnya apa? Istri yang tidak bersyukur, yang tidak bisa menghargai suami. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.